Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Jadi ya, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang hakikat ilmu kimia. Jadi pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang alat pelindung diri. Jadi sebelum kita masuk ke laboratorium kimia itu kita harus mengenal apa yang dimaksud dengan APD atau alat pelindung diri, karena dengan APD tersebut nantinya bisa mengurangi resiko terjadinya kecelakaan sewaktu di laboratorium. Pertanyaan yang pertama, kenapa kita memerlukan APD atau alat pelindung diri? Anak-anak pasti memahami, pasti mengerti di dalam laboratorium itu tentunya banyak sekali zat-zat kimia, baik itu yang konsentrasinya rendah, ada yang konsentrasinya tinggi, ada yang di situ zat-zat kimia ketika direaksikan terjadi ledakan, ada yang ketika direaksikan terjadi percikan, mungkin nanti terjadi tumpahan dan sebagainya. Mungkin ketika kita menggunakan peralatan tersebut ada yang menghasilkan panas, ada yang tidak menghasilkan panas. Nah, tentunya semua itu bisa membuat tubuh kita menjadi terkena kalau kita tidak menggunakan alat pelindung diri. Makanya dengan menggunakan APD bisa mencegah tubuh kita terkena zat kimia, ledakan kimia atau panas dari peralatan tersebut. Itu salah satu fungsi dari APD tersebut. Nah, untuk macamnya itu banyak sekali. Untuk APD itu macamnya banyak sekali. Untuk yang pertama adalah jas laboratorium. Jadi dari yang ditampilkan di layar monitor itu manakah yang tepat digunakan sewaktu di laboratorium? Ya, benar, jawabannya yang paling kanan. Jadi yang paling kanan yang secara umum jas yang digunakan sewaktu di laboratorium. Secara umum warna jasnya itu berwarna putih, tapi ada juga yang biasanya menggunakan warna biru muda. Nanti di akhir video ini ditampilkan video menggunakan jas yang berwarna biru muda, makanya ditonton sampai akhir. Jadi biasanya jas yang digunakan itu berwarna biru atau berwarna putih, karena dengan menggunakan jas yang berwarna itu tentunya mempermudah kita ketika berada di laboratorium. Dengan menggunakan warna putih, semua warna itu bisa terlihat dengan jelas, karena ketika semua warna itu di backgroundkan dengan warna putih, maka semuanya itu akan terlihat dengan jelas, termasuk ketika kita mereaksikan dengan tabung reaksi. Nah, untuk macamnya, jas laboratorium ini sangat banyak. Namun sebelum kita masuk ke macamnya, kita harus mengetahui dulu fungsi dari jas laboratorium sendiri. Jadi dengan kita menggunakan jas laboratorium, ketika kita berada di dalam laboratorium, tentunya membuat kita terlindungi dari entah itu zat kimia yang menimbulkan percikan atau zat kimia yang di situ ketika kita reaksikan menimbulkan ledakan, atau dari panas kimia, panas yang
rendah yang ditimbulkan dari reaksi kimia. Tentunya semua itu berbahaya ketika kita tidak menggunakan jas laboratorium. Makanya di situ kita menggunakan jas laboratorium. Untuk macamnya, yang pertama itu adalah direct flame resistant lab coat. Jadi untuk jenis jas lab yang pertama ini didesain khusus menggunakan material yang tahan panas. Jadi ketika kita menggunakan jas jenis ini, tentunya tubuh kita akan terlindungi dari percikan-percikan panas yang dihasilkan dari zat kimia atau dari peralatan-peralatan kimia. Umumnya jas jenis ini digunakan untuk di pabrik-pabrik yang di situ menggunakan alat dan bahan kimia yang menimbulkan panas tinggi, sehingga memerlukan jas yang didesain khusus menggunakan material yang tahan panas, resisten. Yang kedua, jenis yang kedua ini, untuk jenis yang kedua ini terbuat dari material polyester. Jadi ini digunakan di laboratorium umum yang mana di situ menggunakan alat dan bahan yang mengeluarkan panas tidak terlalu tinggi. Di bahan polyester ini digunakan di laboratorium umum, namun dengan jas polyester ini tidak dibuat dari material yang tahan panas. Jadi di laboratorium umum ini biasanya menggunakan bahan polyester seperti yang digunakan di laboratorium di luar sana. Nah, kalau untuk yang dipakai oleh anak-anak sekolah itu biasanya terbuat dari katun. Jadi di laboratorium kimia secara umum di sekolah-sekolah itu biasanya menggunakan jas yang terbuat dari katun. Nah, kekurangannya untuk jas laboratorium dari katun itu ada umur pakainya. Jadi umur pakainya itu 1 sampai 2 tahun. Kenapa ada umur pakainya? Tentunya ketika kita menggunakan zat kimia tidak bisa kita hindari, jas kita pasti sering terkena zat kimia. Nah, karena sering terkena zat kimia tersebut, material katun yang kita gunakan dalam jas itu tentunya lama-kelamaan akan rusak. Nah, untuk tetap menjaga standar operasional prosedur dari jas lab sendiri biar tetap berfungsi sesuai dengan fungsinya, itu ada umur pakainya 1 sampai 2 tahun. Makanya harus ganti jas laboratorium rentang umur 1 sampai 2 tahun pemakaian untuk jas laboratorium yang terbuat dari bahan katun. Setelah kita mempelajari tentang jas laboratorium, kita mempelajari tentang kacamata lab. Jadi anak-anak mesti paham ya, kenapa memerlukan kacamata. Nah, ini di sini ada ditampilkan beberapa macam jenis kacamata. Dari beberapa jenis kacamata yang ditampilkan, manakah yang cocok atau tepat digunakan sewaktu di laboratorium? Nah, jawabannya yang paling kiri. Jadi yang paling kiri yang cocok digunakan sewaktu di laboratorium paling tepat, karena dilihat dari jenis yang lainnya itu nomor 3 lebih tertutup, jadi melindungi seluruh tubuh, seluruh mata dari percikan atau ledakan zat kimia yang kita reaksikan. Tentunya mata kita akan terlindungi ketika menggunakan kacamata yang tepat.
sewaktu di laboratorium. Nah, macamnya itu juga ada untuk kacamata. Namun sebelum kita masuk ke macam dari kacamata sendiri, kita akan mengetahui dulu apa manfaat dari kita menggunakan kacamata keselamatan atau kacamata laboratorium ketika kita masuk ke dalam laboratorium. Jadi manfaatnya itu tentunya melindungi mata kita dari percikan atau ledakan zat kimia, entah itu terkena mata kita, itu sangat berbahaya. Resikonya itu paling fatal, itu akan bisa membuat kita menjadi buta. Makanya untuk meminimalisir kecelakaan tersebut, kita memerlukan kacamata sewaktu di laboratorium. Nah, untuk jenisnya yang pertama adalah jenis direct. Jadi jenis kacamata yang di situ hanya melindungi mata kita dari debu. Jadi fungsi dari kacamata jenis direct ini itu hanya melindungi mata dari debu, karena yang ditutupi itu cuma bagian depan model direct, namun tidak bisa melindungi dari percikan zat kimia. Nah, bagian atas dan bagian bawah kacamatanya itu ada rongganya, ada celah udaranya, sehingga masih bisa untuk zat kimia atau percikan-percikan zat kimia masuk melalui bagian atas atau bagian bawah. Itu model direct. Selanjutnya model indirect. Model kacamata indirect ini tentunya lebih bagus dibandingkan model direct, karena di situ dibuat dari material yang bisa melindungi mata kita dari kilauan cahaya dan debu, serta di situ juga sudah bisa melindungi dari percikan dan tumpahan zat kimia, karena sudah tertutup bagian atas dan bagian bawahnya. Itu lebih tepat ketika kita gunakan di laboratorium, karena melindungi keseluruhan mata. Nah, untuk jenis yang ketiga, ini non-tinted. Jadi jenis yang ketiga ini lebih bagus lagi, karena di situ bisa melindungi, dibuat dari material-material yang di situ bisa melindungi dari debu, percikan, tumpahan, bahkan ledakan kimia, karena di situ tidak ada celah udara untuk masuk ke dalam mata kita. Jadi mata kita benar-benar terlindungi secara keseluruhan, secara totalitas mata kita akan dilindungi ketika kita menggunakan kacamata jenis non-tinted. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari jas laboratorium, kemudian mempelajari tentang kacamata laboratorium, kita akan mempelajari tentang sepatu laboratorium. Jadi ternyata kaki kita pun juga harus dilindungi dengan menggunakan sepatu di laboratorium. Nah, dari gambar yang ditampilkan, manakah yang cocok atau yang tepat digunakan sewaktu di laboratorium? Ya, benar. Jawabannya yang paling kanan, yang paling tepat. Karena kenapa kok yang paling kanan? Tentunya yang paling kanan itu yang bisa melindungi kaki kita secara keseluruhan, dari ujung kaki sampai ke lutut itu dilindungi dengan menggunakan sepatu jenis tersebut. Nah, mungkin ada yang bertanya, manfaat dari sepatu keselamatan atau sepatu lab itu apa? Nah, jelas yang paling utama itu melindungi kaki kita dari percikan atau
ledakan kimia yang mengenai ke kaki kita. Karena ketika kita menggunakan sepatu led, tentunya kaki kita akan terhindar dari zat-zat kimia yang mengenai ke kaki kita. Tentunya sepatu laboratorium atau sepatu lab itu didesain khusus yang bisa tahan terhadap api, kemudian tahan terhadap tekanan-tekanan tertentu. Jadi memang material yang dibuat di dalam sepatu laboratorium itu tentunya lebih khusus dibandingkan sepatu-sepatu jenis yang lain. Apalagi di situ sepatu yang didesain di pabrik-pabrik besar yang di situ menggunakan zat-zat kimia yang berbahaya. Tentunya sepatu yang digunakan harus sepatu yang ada standar operasional prosedurnya. Ada yang di situ tahan terhadap api, tahan terhadap tekanan tertentu, sehingga benar-benar bisa melindungi penggunanya sewaktu di laboratorium. Nah, ada yang bertanya, apakah tidak boleh kita menggunakan sandal sewaktu di laboratorium? Jelas, ketika kita menggunakan sandal di laboratorium, tentunya tidak bisa melindungi kaki kita, baik dari percikan atau ledakan zat kimia yang mengenai ke kaki kita. Nah, karena tidak bisa melindungi, ya tidak boleh atau dilarang sewaktu di laboratorium kita menggunakan sandal biasa. Tidak boleh sandal yang menggunakan sepatu. Kalau kita mempelajari tentang sepatu, kita belajar tentang pelindung muka. Di muka kita pun selain mata yang dilindungi, ternyata bagian muka pun harus dilindungi dari percikan atau tumbuhan atau di situ ledakan zat kimia. Dari gambar yang ditampilkan tersebut, manakah yang cocok digunakan sewaktu di laboratorium? Ya, jawabannya yang paling tadi ada sedikit kendala untuk nomor selanjutnya, pelindung muka. Jadi kita memerlukan pelindung muka juga sewaktu kita berada di laboratorium. Dari gambar yang ditampilkan, mana yang paling tepat? Ya, yang paling kiri yang paling tepat, karena disitu standar bisa melindungi seluruh muka itu ada. Kalau nomor 2 digunakan sewaktu kita berkendaraan dengan motor. Nah, untuk yang selanjutnya, tentunya pelindung muka itu ada manfaatnya. Yang jelas itu melindungi muka kita dari zat kimia, baik yang menghasilkan panas atau api ataupun percikan material panas yang ditimbulkan dari zat-zat kimia ataupun alat-alat kimia. Jadi muka kita ketika kita menggunakan pelindung itu pasti akan terlindungi. Nah, selanjutnya, kapan kita bisa menggunakan pelindung muka? Tentunya pelindung muka itu digunakan pada saat yang tepat, pada saat di situ kita mungkin menggunakan alat-alat yang di situ dipanaskan dengan suhu yang tinggi, atau menggunakan tanur itu biasanya menggunakan suhu yang sangat tinggi, sehingga menimbulkan percikan panas ataupun ledakan kimia. Muka kita bisa terlindungi ketika menggunakan alat-alat yang menghasilkan atau bahan-bahan yang menghasilkan suhu tinggi. Selanjutnya,
ternyata kita juga memerlukan masker khusus yang digunakan di laboratorium. Jadi masker ini didesain khusus yang bisa menyerap gas yang dihasilkan dari reaksi kimia. Jadi ketika kita mereaksikan kimia itu kita belum mengetahui kadang gas yang dihasilkan dari reaksi kimia tersebut itu berbahaya atau tidak. Nah, untuk menghindari hal tersebut kita menggunakan masker jenis gas. Maka gambar masker gas yang ditampilkan di layar monitor yang paling kiri yang paling tepat, karena di situ dilengkapi dengan alat penghisap gas. Jadi dilengkapi dengan alat penghisap gas di sebelah kanan dan kirinya yang berwarna kuning tersebut. Nah, kalau untuk jenis masker ini ya masker yang biasa yang digunakan di laboratorium yang di situ tidak menghasilkan gas berbahaya. Nah, di sini masker sendiri tentunya melindungi muka kita dari gas-gas yang dihasilkan atau dari panas, dari api atau percikan material yang mengenai ke mulut kita, ya mulut kita dan pernapasan kita itu bisa terlindungi dari zat kimia yang ada di laboratorium. Tentunya kita pernapasan kita, pencernaan kita akan aman ketika kita menggunakan masker sewaktu di laboratorium. Nah, untuk masker sendiri itu sebenarnya ada dua macam. Jadi masker yang bagus itu ya yang dilengkapi dengan penghisap gas. Itu dilengkapi dengan penghisap gas. Kalau secara umum ya terbuat dari kain umum yang biasa digunakan di laboratorium sekolah. Jadi kalau yang digunakan di pabrik itu biasanya dilengkapi dengan alat penghisap khusus seperti gambar yang ditampilkan. Nah, kemudian untuk kaos tangan itu ternyata juga diperlukan ketika sewaktu di laboratorium. Nah, dari gambar yang ditampilkan tersebut manakah yang paling tepat? Nah, yang tengah, karena di situ melindungi keseluruhan bagian dari tangan kita. Jadi dari tangan kita itu benar-benar terlindungi dari zat kimia, karena tangan kita yang akan langsung bersentuhan dengan alat-alat kimia atau bahan-bahan kimia. Tentunya kalau tangan kita ini tidak dilindungi, tangan kita ini kok ada yang terbuka seperti gambar nomor 1 atau nomor 2 malah tidak menggunakan sarung tangan, nomor 3 itu tidak menggunakan sarung tangan, tentunya malah membuat tangan kita terkena zat-zat kimia yang tentunya itu berbahaya. Nah, kenapa berbahaya? Ternyata kaos tangan ketika digunakan di laboratorium itu melindungi tangan kita dari zat-zat kimia, yang mana zat kimia tersebut ketika kita tidak menggunakan sarung tangan bisa membuat kulit di tangan kita itu melepuh atau gatal-gatal. Ya, bahkan itu sangat berbahaya ketika kita tidak menggunakan sarung tangan. Makanya diperlukan sarung tangan sewaktu di laboratorium. Selanjutnya untuk kaos tangan sendiri secara umum itu ada dua macam. Itu ada yang dilengkapi dengan serbuk kanji, ada yang di situ tidak dilengkapi dengan serbuk kanji. Nah, kaos tangan yang digunakan di laboratorium itu harus SOP. Jadi SOP-nya itu dilengkapi atau di materialnya itu ditambahi atau dibuat dengan material kanji, ditambah dengan serbuk kanji. Karena dengan material serbuk kanji itu bisa mengurangi licin sewaktu kita menyentuh atau menggunakan alat-alat kimia. Tentunya tangan kita ketika memegang alat kimia
agar tidak licin, sehingga kalau licin nanti bisa menyebabkan alat itu pecah, digunakanlah kaos tangan yang dilengkapi dengan ditambah dengan serbuk kanji. Nah, ternyata walaupun kita sudah menggunakan APD atau alat pelindung diri, itu masih belum menjamin keselamatan. Jadi keselamatan kita itu belum terjamin ketika kita menggunakan APD, karena dengan menggunakan APD itu belum mencukupi keselamatan ketika kita di laboratorium. Tentunya APD yang digunakan harus yang standar. Kebanyakan itu biasanya menggunakan APD yang tidak standar. Kemudian ada juga APD yang di situ ada umur pakainya. Makanya ketika sewaktu harus diganti, ya situ APD tersebut harus diganti. Selain kekurangan, ternyata menggunakan APD juga ada kelebihannya. Tentunya yang paling tepat ketika kita menggunakan APD itu mengurangi resiko terjadinya kecelakaan sewaktu di laboratorium, dan juga melindungi tubuh kita dari percikan-percikan atau tumpahan zat kimia. Tentunya itu sudah meminimalisir terjadinya kecelakaan di laboratorium. Nah, untuk perawatan APD sendiri itu sangat banyak ya sebenarnya. Salah satunya perawatan APD itu yang pertama itu cara menyimpannya. Ya. Jadi kita harus menyimpan APD itu pada tempat yang tepat. Kemudian kita lakukan pembersihan secara berkala dan juga pemeriksaan secara rutin agar APD yang kita gunakan itu benar-benar sudah sesuai standar yang ada, sehingga benar-benar bisa menyelamatkan kita atau mengurangi resiko terjadinya kecelakaan sewaktu di laboratorium. Nah, cara menggunakan APD sendiri tentunya ada SOP-nya atau standar operasional prosedurnya. Dan juga ketika kita menggunakan APD itu kita harus berhati-hati. Dan secara berkala itu dilakukan pemeriksaan rutin. Nah, agar lebih jelas bagaimana penggunaan atau cara di laboratorium, di sini ditampilkan video tentang cara menggunakan APD atau penggunaan APD sewaktu di laboratorium.